Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek pasar dari PT Dharma Satya Nusantara. Untuk segmen kelapa sawit, perseroan memproduksi CPO, PK, dan PKO yang akan dijual di pasar lokal dengan pembeli utama yaitu PT Sinarmas Agro Resources and Technology, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Kutai Refinery Nusantara. Berdasarkan data GAPI pada tahun 2017, CPO Indonesia mencapai 38,17 juta ton, dan pada CPO perseroan kurang dari 1 juta ton, dan pada CPO perseroan mencapai 403,6 ribu ton atau naik sekitar 29,4%. Pada sisi finansial, tahun 2017 PT Dharma Satya Nusantara berhasil mendapatkan laba sebesar 587,99 miliar. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 133,3%. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena pada tahun 2018 mengalami penurunan 8% dari tahun 2017, yaitu sebesar 4,8 triliun. Pada tahun 2019 sendiri menjadi tahun yang tidak pasti untuk PT Dharma Satya Nusantara. Di tengah ketidakpastian tersebut, Dewan Komisaris mengapresiasi kerja keras yang dilakukan direksi sepanjang 2019 untuk menghasilkan hasil yang terbaik kepada pemegang saham. Hal ini dapat dilihat meningkatnya produksi CPO sebesar 25% dibandingkan tahun 2018. Selain itu, volume penjualan CPO naik 46% dengan nilai penjualan segmen usaha kelapa sawit naik 26%. Dewan Komisaris juga mengapresiasi kinerja direksi karena dapat meningkatkan ekstraksi minyak sawit pada level 23,5% dan tingkat FFA juga membaik dari 2,77% di tahun 2019 menjadi 2,67% di tahun 2019. Alhasil, penjualan CPO di tahun 2019 meningkat sebesar 46% menjadi 666 ribu ton berkat peningkatan produksi tersebut serta andil dari persediaan di tahun 2018. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan aspek keuangan dari PT Dharma Satya Nusantara. Hal itu dapat dilihat dari laporan tahunan tahun 2019 PT Dharma Satya Nusantara. Di situ kita dapat melihat dari grafik ikhtisar data keuangan. Yang pertama kita dapat melihat dari penjualan. Penjualan di tahun 2017 tercatat 5.160 miliar rupiah dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 398 miliar sehingga pada tahun tersebut tercatat terdapat 4.762 miliar rupiah penjualan yang terjadi. Dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 975 miliar sehingga pada tahun 2019 tercatat 5.737 miliar rupiah penjualan yang terjadi di tahun tersebut. Lalu selanjutnya terdapat komposisi pendapatan perseroan. Di tahun 2017 ini, produk kelapa sawit tercatat 4.290 miliar dan produk kayu tercatat 869 miliar rupiah. Pada tahun 2018, produk kelapa sawit mengalami penurunan sebesar 518 miliar rupiah, sedangkan pada produk kayu terjadi penaikan sebesar 121 miliar sehingga tercatat di tahun tersebut produk kayu sebesar 990 miliar rupiah. Dan pada tahun 2019, produk kelapa sawit dan produk kayu sama-sama mengalami penaikan. Untuk produk kelapa sawit sendiri mengalami penaikan sebesar 964 miliar rupiah sehingga pada tahun tersebut terjadi pencatatan sebesar 4.736 miliar rupiah. Dan pada produk kayu mengalami penaikan sebesar 11 miliar rupiah sehingga pada tahun tersebut tercatat terdapat 1.001 miliar rupiah produk kayu. Lalu untuk selanjutnya laba bruto. Laba bruto pada tahun 2017 tercatat terdapat 1.724 miliar rupiah dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 181 miliar rupiah sehingga pada tahun tersebut tercatat sebesar 1.543 miliar rupiah dan pada tahun 2019 tetap mengalami penurunan sebesar 82 miliar rupiah sehingga pada tahun 2019 terjadi pencatatan 1.461 miliar rupiah laba bruto pada PT Dharma Satya Nusantara. Lalu ada EBITDA. EBITDA pada tahun 2017 tercatat 1.541 miliar rupiah dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 208 miliar rupiah sehingga pada tahun 2018 mengalami pencatatan 1.333 miliar rupiah dan pada tahun 2019 mengalami penurunan juga yaitu sebesar 20 miliar rupiah sehingga pada 2019 tercatat 1.313 miliar rupiah. Lalu total penghasilan komprehensif. Di sini total penghasilan komprehensif mengalami penurunan di 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 tercatat 588 miliar rupiah dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 139 miliar rupiah
sehingga pada tahun 2018 tercatat total penghasilan komprehensif adalah 449 miliar rupiah, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan juga sebesar 284 miliar, sehingga pada tahun tersebut tercatat 166 miliar rupiah. Lalu yang selanjutnya total aset di tahun 2017 sebesar 8.452 miliar, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 3.287 miliar rupiah, sehingga pada tahun 2018 tercatat total aset yang dimiliki oleh PT Dharma Satya Nusantara yaitu 11.739 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 118 miliar, sehingga pada tahun 2019 total aset yang dicatat sebesar 11.621 miliar rupiah. Lalu pada total liabilitas, pada tahun 2017 total liabilitas yang tercatat yaitu 5.138 miliar rupiah, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga yaitu 2.492 miliar rupiah, sehingga yang tercatat di tahun 2018 total liabilitasnya adalah 8.080 miliar rupiah, dan pada 2019 mengalami penurunan sebesar 191 miliar, sehingga di tahun ini tercatat 7.889 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada total ekuitas dari PT Dharma Satya Nusantara. Di tahun 2017 tercatat 3.314 miliar rupiah, dan pada tahun 2018 mengalami penaikan sebesar 345 miliar rupiah, sehingga di tahun 2018 tercatat total ekuitas dari PT Dharma Satya Nusantara adalah 3.659 miliar rupiah, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan juga sebesar 72 miliar rupiah, sehingga pada tahun 2019 total ekuitas yang tercatat pada PT Dharma Satya Nusantara adalah 3.731 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.